Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir serta berkasih sayang kepada sesamanya. Mereka rukuk dan sujud hanya untuk mencari ridhonya Allah, serta di wajahnya terdapat bekas tanda-tanda sujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Fath ayat yang ke-29. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban kita yang memang sudah Allah wajibkan kepada setiap seorang laki-laki baligh berakal mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita berada di Jumat kedua di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah. Bulan yang 3 bulan berturut-turut dimuliakan oleh Allah, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sehingga dalam hadis Rasulullah yang sangat-sangat populer, Rasulullah mengatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahruyi wa Ramadan syahru umati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan nanti adalah bulannya umat Rasulullah. Bapak, di bulan Sya'ban ini juga, di sini Allah Rasul katakan merupakan tempat diangkatnya amal ibadah kita.
Amal tahunan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Maka Bapak, ada satu tempat nanti yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, malam di pertengahan bulan Sya'ban ini. Maka kita dianjurkan di sana di malam itu untuk memperbanyak ibadah. Apakah itu yang namanya baca Quran? Apakah itu zikir ataupun sholat-sholat sunat lainnya? Kita perbanyak di malam nisfu Sya'ban itu agar apa? Agar ketika rob amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kualitas yang sempurna hendaknya. Bapak, kemudian khatib tidak akan terus menguraikan apa sih makna nisfu Sya'ban itu. Namun yang jelas Bapak, di bulan Sya'ban ini Rasulullah katakan bahwa ini adalah bulannya Rasulullah, dan kita umatnya sedang berada di bulan itu. Namun sebuah pertanyaan Bapak, apakah betul kita ini pantas untuk menggelar sebagai gelar umatnya Nabi Muhammad, menyandang gelar sebagai umat Nabi Muhammad yang dalam bahasa Al-Quran disebut Allah sebagai kuntum khairat ummah, sebagai umat yang terbaik. Kita berada di bulannya saat ini, di bulan Rasulullah. Coba pertanyakan, apa sih sebenarnya tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu? Bapak, Allah jawab di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29 sebagai landasan khutbah kita saat ini. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahum asyidda'u 'ala kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Bapak, apa kata Allah? Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, yang mengaku sebagai pengikutnya, yang mengaku sebagai umatnya, dia harus punya konsep jelas dalam hidup dan kehidupan ini. Apa itu? Pertama, dia punya konsep asyidda'u 'ala kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Kemudian ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesamanya. Bapak, kita lihat saat ini, apakah kita sudah memiliki konsep itu? Beberapa waktu yang lampau, saudara-saudara kita di Palestina ditindas orang, dihancurkan oleh orang kafir, bahkan sampai ingin dimusnahkan oleh orang kafir. Bahkan keinginannya Bapak dan saudaraku bagaimana Palestina itu lenyap dalam peta dunia. Sudahkah kita asyiddah dengan mereka? Lalu sudah kita pula ruhamah dengan saudara-saudara kita dengan Palestina itu? Apa asyiddah kita? Sudahkah kita patuhi Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang bagaimana larangan kita bermuamalah, larangan kita melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang Israel dan konco-konco Israel itu? Sudahkah itu kita laksanakan, Pak? Ataukah masih kita datangi KFC itu? Atau masih kita datangi McDonald itu? Karena memang KFC dan McDonald itu, Pak, tidak bisa kita tutup mata bahwa itu adalah merupakan produk Amerika Serikat yang memang sebagai pendukung dari program Israel untuk meluluh lantahkan Palestina itu. Bahkan kemarin-kemarin ini Bapak, bagaimana presiden terpilihnya mengatakan bahwa masyarakat Gaza itu harus diungsikan dari Gaza. Kepada mana? Kepada negara-negara yang mereka anggap aman. Bahkan ada yang mereka mengatakan dia menawarkan kepada Indonesia.
Dengan apa? Dengan kedok, seakan-akan menyelamatkan Gaza, seakan-akan menyelamatkan Palestina. Padahal sesungguhnya keinginan terselubungnya bagaimana Palestina itu memang betul-betul mereka hilangkan dari peta dunia. Bapak, hati-hati kita. Kita sedang dirayu, dibujuk rayu. Lalu apakah kita mau dengan itu? Sudah kemarin di saudara kita dibantai, lalu gencatan senjata, lalu ditawarkannya saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza itu diungsikan kepada tempat-tempat yang aman. Agar apa? Agar mereka bisa meluluh lantahkan Palestina dan menghilangkan Palestina itu dari peta dunia. Maka tentu saja kita harus asyidda wa ala kufar ruhamau bainahum, itu kita perlihatkan. Kemudian umatnya Nabi Muhammad, apa kata Allah? Tarohum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridhonya Allah, Pak. Bahasa Allah bukan taroha, bukan tarohu, Pak. Bahasa Allah bukan mengatakan dia laki-laki, dia perempuan, tidak. Tapi bahasa Allah, tarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku dan sujud hanya untuk mencari ridho Allah. Artinya apa? Umat Muhammad ini sesungguhnya rajin makmurkan rumah Allah ini, selalu datangi panggilan Allah untuk sholat berjamaah di masjid ini, di mana rumah-rumah ibadah yang dikumandangkan azan. Sesungguhnya yang mengaku umat Muhammad yang berada di sekitar itu datangi panggilan itu. Potret Bapak bagaimana saat ini? Kadang-kadang mohon maaf, mungkin kita cari-cari alasan agar kita tidak datang ke sini. Kita coba cari-cari fatwa agar kita tidak mau datang ke rumah Allah ini. Padahal ini tempat suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang bersama-sama. Oh, kok beda? Mohon maaf, berbeda kita dengan pemahaman dengan pengurus yang sedang mengurus. Silakan saja, tapi jangan kita musuh di rumah Allah. Oh, berbeda paham kita dengan orang yang sedang mengurus ini, berbeda pendapat, karena memang itu perbedaan kita. Tapi jangan sekali-sekali kita jauhi rumah Allah ini, Pak. Bapak, khotib ketika mendengar kisah dari orang yang pernah pergi ke Palestina sana, Pak, merinding bulu khotib mendengarnya, Pak. Apa itu, Pak? Mereka dalam ancaman, cuma dua pilihan mereka, Pak. Kalau tidak mati, hidup. Ketika langkah dilangkahkannya keluar rumah untuk menuju rumah Allah untuk beribadah, cuma itu dua pilihannya. Kalau tidak hidup, mati. Akan ada senjata-senjata Israel mengincar mereka. Tapi apa semangatnya, Pak? Bapak, sholat 5 waktu sehari semalamnya sama dengan jumlah kita sholat Jumat di Istiqlal sana, Pak. Bandingannya itu, Pak. 5 waktu sehari semalam mereka semangat untuk datangi rumah Allah, meskipun rumah Allah itu sudah dalam keadaan puing-puing saja, Pak. Mereka tetap semangat untuk beribadah bersama-sama di sana. Karena dia yakin, saya ini umat Muhammad, saya tidak takut mati, karena ada tanggung jawab moral saya sebagai umat Muhammad untuk meramaikan rumah Allah. Karena bahasa Al-Quran, tarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dia datang ke sini bukan karena pengurus. Dia datang ke sini bukan ingin dapat pujian.
Dia datangi rumah Allah bukan ingin dapat sanjungan, bukan ingin dimuliakan manusia, tapi ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, yang keempat, umat Muhammad itu kata Rasul, kata Allah di dalam surat Al-Fat itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya terdapat bekas tanda-tanda sujud. Maknanya apa? Buah sholat itu teraplikasi dalam hidup dan kehidupannya. Hitam betul keningnya, tapi buat maksiat kepada Allah belum berarti sholatnya berbekas di wajahnya. Hitam dua, maksiat dikerjakan. Hitam dua mungkin, tapi memfitnah orang, menggunjingkan orang, mencari-cari salah orang, masih dilaksanakannya. Tentu saja belum berbuah sholat itu. Karena apa sesungguhnya buah sholat yang dimaksud oleh Allah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, itu Allah jawab, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kontrol kehidupan sesungguhnya yang dimaksud simahum fi wujuhi min asari sujud itu, Pak. Kontrol sholat itu ada ketika kita memang orang yang rajin sholat, kita akan hati-hati untuk berbuat dan bertindak tanduk di atas dunia ini. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, coba kita renungkan, sudahkah ada tanda-tanda itu dalam hidup dan kehidupan kita? Sudahkah kita bersifat asyidda wala kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang dengan sesama kita, jangan yang jauh, yang dekat saja kita sudahkah berkasih sayang dengan lingkungan kita yang sesama agama dengan kita? Kemudian sudahkah kita betul-betul memiliki semangat untuk sholat berjamaah dimanapun kita berada? Sudahkah kita datangi panggilan Allah untuk kita mau sujud ruku dan sujud bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Dan terakhir, sudahkah ibadah sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar itu? Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak, perjalanan hidup kita tidak tahu kapan akhirnya. Namun di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan ini memang bulan terbaik yang kita lalui, sehingga kita bisa nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Karena memang di bulan Sya'ban Rajab kemarin sesungguhnya kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memanjatkan doa itu. Apa doa yang diajarkan Rasulullah, Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkati hidupku di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban.
dan sampaikan umurku ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini tidak membawa kita menjadi orang-orang yang merugi, yang akan mampu membawa kita menjadi orang-orang yang beruntung itu. Karena orang-orang yang beruntung kata Allah yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dengan penuh kesabaran, dengan penuh hak dan kesabaran itu Bapak dan Saudara, bahwa kita berharap kita mampu mengumpulkan modal yang sebanyak-banyaknya, bekal amal yang sebanyak-banyaknya, dipanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan nantinya, sehingga kita di sana bisa memperbanyak amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.